Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurhidayati, mahasiswa PPG Daljab Bat 1 UIN Salatiga tahun 2024. Saya akan melaksanakan PPL dengan metode PBL Problem Based Learning, tema Surat Al-Ma'un dengan subtema mengidentifikasi hukum bacaan mem mati dalam Quran Surat Al-Ma'un di kelas 5 SD Negeri 2 Banjardowo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Selamat menyaksikan. Siap, truk. Kencang depan, truk. Truk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa. Siap, Kak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai kepada guru hormat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Patut kita syukuri anak-anak, kita diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa masuk sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, kerapiannya untuk hari ini bagaimana? Wah, anak-anak kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi-rapi semua. Tempat duduknya juga rapi. Terima kasih untuk hari ini. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan membaca surat pilihan dalam Al-Quran. Untuk kali ini kita akan membaca surat Al-Kautsar. Kita baca bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yuk semua anak-anak berdiri. Kita nyanyikan terlebih dahulu. Bandung, ibu kota meriaman.
pertama. Jadi kemarin kita kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk pelaksanaan pembelajaran kita ke depan. Nah, sekarang Ibu mempunyai gambar. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Asuhan. Sekarang kalau kalian mendengar dan melihat kata panti asuhan, yang di benak kalian apa? Anak yatim, betul. Anak yatim piatu, betul. Nah, terus dalam anak yatim piatu dalam Islam itu dipelajari dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ada dalam Quran surat Al-Maun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita akan pelajari surat Al-Maun, yaitu tentang membaca surat Al-Maun dan mengidentifikasi hukum bacaan dari surat Al-Maun. Nah, terus kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita capai untuk hari ini, yang pertama, peserta didik terbiasa membaca surat Al-Maun. Terus yang kedua apa, Zahra? Peserta didik dapat membaca surat Al-Maun dengan benar. Ya, benar. Terus yang ketiga apa, Salum? Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan mim sukun atau mim mati dalam surat Al-Maun. Oke, dah. Sekarang sudah tahu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang akan kita laksanakan hari ini. Sekarang saya tanya, ini sudah bisa baca Al-Quran semua ya? Sudah. Sekarang saya tanya, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik atau dengan benar? Kenapa, Cak? Biar dapat pahala, betul. Apa lagi? Biar masuk surga. Kemudian apa lagi? Hati tenang. Kemudian? Betul, bisa membaca Al-Quran dengan yang benar. Nah, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan yang benar? Sesuai yang benar dalam arti adalah sesuai dengan hukum tajwidnya. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwidnya, nanti akan merubah arti dari ayat tersebut. Sekarang coba keluarkan buku paket kalian. Dibuka buku paketnya halaman 5. Dibuka buku paketnya halaman 5. Sudah bawa buku paket semua ya? Buku-buku belajaran sudah, tidak ada yang lupa. Sudah. Kalau sudah, sekarang dibaca terlebih dahulu. Dibaca. Di situ ada Quran surat Al-Maun. Dibaca sendiri-sendiri dulu. Dibaca dulu. Sudah ya? Sudah? Nah, sekarang ini ada, coba perhatikan, ada tayangan video tentang surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sudah kalian cermati tadi tentang pembacaan surat Al-Maun? Sudah. Coba kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama Quran surat Al-Maun. Yuk, 1, 2, 3. Bismillah.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tepuk tangan. Coba satu lagi, Farouk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tepuk tangan untuk Farouk. Sekarang sudah bisa semua ya bacanya ya. Nah, maka untuk kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Maun, yaitu tentang hukum bacaan mem mati atau mem sukun. Nah, coba sekarang perhatikan. Di sini ada video pembelajaran tentang hukum bacaan mem mati. Coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tajwid lagi seperti yang kemarin, tapi pembahasannya beda, yaitu tentang hukum mim mati ya. Kita mulai. Hukum membaca mim mati ini terbagi menjadi 3. Kita bahas satu. Yang pertama dibaca ikhfa syafawi. Ada Eva Safawi. Nah, jika ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya bernama ikhfa syafawi. Jadi hurufnya ini cuma satu ya, cuma ba. Cara bacanya yaitu mim sukun dibaca samar di bibir dan berdengung. Jadi mimnya ini tidak dibaca dengan jelas M gitu ya, tetapi agak berdengung gitu ya. Contohnya lihat di sini ada huruf mim mati, kemudian di depannya ada huruf ba, maka dibacanya ikhfa syafawi. Kali bacanya ini harus samar di bibir dan berdengung ya. Cara bacanya inna rabbahum bihim gitu ya, jadi agak berdengung. Jadi dibacanya tidak jelas sekali gitu. Jadi dibacanya bukan inna rabbahum bihim, itu kan gak ada dengungnya ya, tapi harus ada dengungnya. Inna rabbahum bihim, seperti itu ya. Jadi agak ada dengung-dengung di hidung gitu ya. Nah, itu yang pertama, itu ikhfa syafawi. Kemudian hukum yang kedua yaitu idgham mim. Hurufnya ada satu juga, yaitu huruf mim. Jadi kalau ada mim mati bertemu huruf mim, maka hukum bacaannya yaitu idgham mim. Cara bacanya mim sukun digabungkan dengan mim di depannya dan berdengung. Jadi kayak ada dua mim kan, ada dua mim ya. Jadi bacanya tuh agak ditahan gitu mimnya ya, dan agak berdengung juga di hidung. Contohnya tadi lihat di sini ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, depannya ada huruf mim lagi, maka dibacanya digabung dengan huruf mim yang di depannya kemudian berdengung ya. Ini dibacanya alaihim muqtadah ya. Jadi dibacanya ini tidak langsung, maksudnya kalau langsung kan kayak mimnya cuma ada satu gitu ya, tapi ini kan mimnya ada dua. Jadi dibacanya bukan alaihim muqtadah, tapi agak berdengung dulu, alaihim muqtadah, seperti itu ya. Itu tadi bacaan hukum yang kedua yaitu ini. Kemudian hukum yang ketiga yaitu izhar syafawi.
hurufnya selain huruf mim dan ba. Jadi kan huruf hidaiyahnya kan ada 28. Nah, kalau Innal Syafawi ini berarti hurufnya ada 26, yaitu selain huruf mim dan ba. Jadi kalau ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, misalkan ketemu huruf ta atau ketemu huruf jim atau ketemu huruf sin gitu ya, itu hukum bacaannya dinamakan izhar syafawi. Cara membacanya, mim sukun dibaca jelas dengan bibir tertutup, jadi dibacanya jelas, tidak ada dengungnya ya. Contohnya bisa dilihat di sini ada mim sukun, kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah kan berarti hurufnya selain mim dan ba ya, maka dibaca izhar syafawi ya. Dibacanya mimnya ini, mim sukunnya ini dibaca jelas dengan bibir tertutup ya. Dibacanya lahum ajrun, lahum ajrun ya. Jadi tidak perlu ada dengungnya di hidung ya. Dibacanya langsung aja, dibacanya jelas, mimnya dibacanya jelas tanpa dengung. Lahum ajrun, seperti itu. Ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas ya tentang hukum bacaan mim mati tadi ya? Nah, sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas, sekarang kalian bentuk kelompok. Yuk, sesuai dengan seperti biasanya ya. Pokoknya sesuai dengan belajar nomor 1. Artinya barang yang
2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, coba perhatikan. Di situ ada Quran surat Al-Maun ya. Nah, tugas kalian mengidentifikasi. Nanti kalian identifikasi ayat dalam Quran surat Al-Maun itu. Kalau sudah, kalian pasangkan dengan hukum bacaannya dan cara membacanya. Ya, nanti kalian potong, kemudian kalian tempelkan dengan pasangannya, dengan memasangkan dengan pasangannya yang benar. Ya, lafal ayatnya, hukum bacaannya, dan cara membacanya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Sudah bawa? Bunda ada yang tidak bawa? Ini saya pinjam. Ya, dipasangkan. Kamu mau ayatnya dulu. Ayatnya. Ayatnya dulu. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, lafalnya dulu.
Udah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bersama-sama hasil diskusi identifikasi hukum bacaan tematik pada surat Al-Baqarah. Hukum ijazah safawi dibaca jelas. Hukum ijazah safawi dibaca jelas. Alladzina hum yura'un. Hukum ijazah safawi dibacanya jelas. Bayan ma'una ma'un. Hukum ijazah safawi dibaca jelas. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam na'unan ma'un. Hukum ijazah safawi dibaca dengan jelas. Alladzina hum yura'un. Hukum ijazah safawi dibaca dengan jelas. Sholatihim sahun. Hukum ijazah safawi dibaca dengan jelas. Alladzina hum Ijazah safawi dibaca dengan jelas. Sekian dari presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah, berarti kalian tadi telah mengidentifikasi hukum bacaan mematik atau mim sukun yang ada dalam Quran surat Al-Ma'un beserta dengan cara membacanya. Ada. Sekarang kalau sudah jelas, kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Ya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, nama siapa, kelas 5. Ya, ditulis. Kalau sudah ditulis nama, kelas sudah, sekarang dikerjakan. Waktunya 10 menit. Kelas 5. Ya, boleh membuka buku ya kalau masih belum ada ya. Kalau nanti ada yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan.
Sudah selesai? Ya udah kumpulkan semua. Hah? Langsung kumpulkan. Yang belum bisa dilanjutkan dulu. Tulis 5. Kelasnya. Yang belum dikumpulkan jangan lupa nulis kelasnya. Sudah?
kalian yang masih belum mencapai ketuntasan, ya nilainya masih di bawah KKTP-nya, masih di bawah KKM-nya, tidak apa-apa. Ada yang sudah nilainya sudah melebihi ataupun pas dari KKM sudah, tidak apa-apa. Untuk nanti yang nilainya masih di bawah KKM, nanti ada yang namanya remedi. Ya, nanti akan diberikan soal untuk remedi. Untuk soal remedinya sudah disiapkan ini. Terus kemudian nanti yang sudah melebihi KKM ada kegiatan namanya pengayaan. Nanti ada soal juga tentang pengayaan dan remedi. Nah, udah sampai sini ada yang bertanya? Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Masih ada mengalami kesulitan apa? Sudah tidak? Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Sekarang gantian ibu yang mau tanya. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang kalian dapatkan? Tadi mendapatkan apa? Bisa membaca surat Al-Maun dengan benar. Ya, betul. Bisa membaca surat Al-Maun dengan benar. Terus apa yang kalian dapatkan lagi? Bisa mengidentifikasikan hukum mimati sukun mimati dalam surat Al-Maun. Oh iya, bisa mengetahui tentang hukum bacaan mem mati. Sekarang coba tadi hukum bacaan mem sukun atau mem mati ada berapa tadi? 3. Apa saja? 1. Ifa Safawi. Yang kedua? Ego Mimi. Yang ketiga? Nah, kemudian tangan cara membacanya. Kalau Eva Safawi tadi bacanya bagaimana? Sama. Terus kemudian Ego Mimi cara membacanya? Dengung. Edher Safawi? Jelas. Oh ya, udah. Sekarang setelah kalian tahu tentang hukum bacaan mem mati, tadi ada tentang mengidentifikasi hukum bacaan mem mati dalam surat Al-Maun. Kalian sudah. Terus kemudian dapat menerapkan hukum mem mati atau mem sukun dalam Quran surat Al-Maun. Nah, tujuan atau kesimpulan selanjutnya yaitu kalian dapat menerapkan hukum bacaan mem mati atau mem sukun itu dalam Quran surat Al-Quran yang lainnya. Nah, nanti bisa kalian terapkan ya, nanti bisa kalian terapkan bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, ya. Sekarang yuk sekarang semua coba berdiri. Yuk kita berdiri dulu. Nah, ibu punya permainan. Nanti misalkan kalau ibu bilang udara, berarti kalian memegang kepala. Udara, kalau saya bilang udara memegang kepala. Kalau bilang darat, kalian tangannya seperti ini. Kalau laut, kalian pegang pundak kalian. Sudah jelas? Ya. Kalau bilang tadi, saya coba kalau bilang udara, yang dipegang? Kepala. Kalau bilang darat? Laut? Bisa ya? Bisa. Nah, coba kita praktekkan untuk yang pertama. Udara, darat, laut, darat, udara, darat, laut, udara, udara, laut, darat, darat, laut. Ada yang salah. Terus kemudian darat, laut, udara. Udah, tepuk tangan untuk kita. Ya, kembali Nah, dan demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti bisa disimpulkan ya anak-anak, kita dalam pagi hari ini
sudah bisa mengidentifikasi hukum bacaan mim mati dalam Quran surat Al-Maun. Meskipun masih ada beberapa yang belum benar ya tadi dalam mengerjakan soalnya, tidak apa-apa. Nanti kita akan memberikan remedi sehingga kalian nanti bisa memahami secara jelas. Nah, tidak apa-apa yang belum mencapai ketuntasan, tidak apa-apa. Sekarang untuk pertemuan berikutnya masih dalam Quran surat Al-Maun. Nanti kita akan mempelajari tentang pesan pokok yang ada dalam Quran surat Al-Maun. Seperti biasa nanti Ibu memberikan PR ya. Nanti saya share di lewat grup kelas. Kalian kerjakan PR-nya. Pertemuan minggu depan kita cocokkan, kita bahas semuanya. Sampai sini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat, boleh istirahat. Istirahat sambil ini saya bagi ya yang dari Salum. Nanti untuk apa? Pengayaan. Nanti kalau kamu ada lembar pengayaan, berarti kalian pengayaan ya. Ya Rafika. Ya langsung bisa istirahat. Yang sudah. Charlene. Terus kemudian Arzelo. Kemudian Faro. Dan udah dapat semua ya. Silakan istirahat. Istirahat.